Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kekristenan bukanlah sekedar agama, karena kekristenan adalah sebuah keyakinan bahwa kita memiliki kepastian tentang sorga. Kalau kita bicara tentang agama, maka agama adalah upaya manusia untuk dapat melakukan yang baik, untuk dapat menjalankan amal dan ibadahnya dengan harapan untuk dapat meraih sorga. Nah, kekristenan bisa saja disebut agama, karena memang kekristenan adalah bagian dari upaya untuk menuju surga. Tetapi jangan salah bahwa kekristenan juga bukan sekedar agama. Kenapa? Karena Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Berarti di dalam Kristus kita memiliki kepastian bahwa kita meraih sorga, kita akan berada di sorga, dan kita akan selama-lamanya bersama dengan Dia, Kristus Yesus Tuhan, Raja dan Juru Selamat kita, kekasih jiwa kita, akan berada di sorga, rumahnya yang kekal. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetapi bicara tentang keselamatan ini adalah sesuatu yang menarik, karena kalau kita bicara tentang keselamatan, maka kita bicara tentang 3 dimensi penting. Yang pertama, bahwa keselamatan itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Kapan keselamatan terjadi? Ketika seorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti kekristenan percaya bahwa keselamatan sudah terjadi bukan ketika seorang itu lahir dari rahim ibu yang beragama Kristen. Karena kalau sekedar dia lahir dari rahim ibu yang beragama Kristen, dia baru memiliki agama Kristen, tetapi dia belum memiliki kepastian keselamatan. Karena kepastian keselamatan kita raih ketika kita bertobat, ketika kita percaya, ketika kita membuka hati, ketika kita mengundang Kristus masuk, itu kita disebut sebagai lahir kembali. Jadi keselamatan yang pertama sudah terjadi, tapi yang kedua, keselamatan juga dimensi keduanya adalah sedang terjadi. Artinya, meskipun saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tetap harus mengerjakan keselamatan kita, kata Alkitab, sementara sedang terjadi. Bahwa kita harus hidup suci, hidup berkenan kepada Allah, melakukan firman Tuhan, dan tetap bertahan dalam keadaan apapun untuk mempertahankan iman kita. Tetapi yang ketiga, dimensi yang ketiga tentang keselamatan, jadi sudah terjadi, lalu yang kedua sedang terjadi, dan yang ketiga akan terjadi, atau artinya akan disempurnakan keselamatan kita, yaitu ketika kita akan berjumpa Yesus muka dengan muka. Itu sebabnya walaupun kita bersyukur bahwa kita sudah diselamatkan, kita juga harus berjuang untuk tetap diselamatkan, dan akhirnya kita harus tetap setia sampai kita meraih keselamatan yang kekal itu. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang menantikan keselamatan dari Tuhan. Karena kalau kita bicara tentang menantikan keselamatan dari Tuhan, itu bukan berarti kita belum menerima keselamatan. Tetapi yang sudah saya jelaskan tadi, ada 3 dimensi tentang keselamatan itu. Yang pertama, bahwa keselamatan sudah terjadi. Yang kedua, keselamatan sedang terjadi. Dan yang ketiga, keselamatan kita akan terjadi ketika kita berjumpa Kristus muka dengan muka. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembahasan kita hari ini terambil dari Mazmur 119. Masih pembahasan kita dalam
pasal terpanjang dalam Alkitab, bisa juga disebut sebagai Mazmur terpanjang dalam Alkitab, yaitu Mazmur 119. Kita pelajari dari ayat yang ke-161. Mazmur 119 ayat yang ke-161 sampai ayat yang ke-168. Demikian firman Tuhan. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janji-Mu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam Alkitab jelas dikatakan pada ayat yang ke-166 ini, aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Dan karena aku menantikan keselamatan, bagian selanjutnya di ayat ke-166 berkata, aku melakukan perintah-perintah-Mu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, penting untuk kita menyadari bahwa dalam hidup ini, meskipun kita sudah diselamatkan, kita tetap sedang mengerjakan keselamatan kita dan akan terus disempurnakan dalam keselamatan kita. Berarti hidup kita, meskipun kita sudah diselamatkan di dalam Kristus, kita tetap dalam posisi menantikan keselamatan yang dari Tuhan itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap kita dalam menantikan keselamatan dari Tuhan? Nah, yang pertama saya pelajari bahwa kita terus mempelajari firman. Ini yang sangat penting. Ada banyak orang pikir, oh ya saya sudah pasti selamat, saya sudah pasti masuk surga. Sehingga dia tidak lagi menantikan keselamatan dari Tuhan. Dia pikir itu sesuatu yang past, sesuatu yang sudah lewat. Tapi saya percaya itu sesuatu yang present. Artinya dia sesuatu yang terus bekerja. Betul dia sudah pernah berlaku, betul dia sementara sedang berlaku, dan terus akan berlaku dalam hidup kita. Artinya meskipun kita sudah diselamatkan, meskipun sudah kita menerima Kristus, meskipun kita sudah bertobat, meskipun bahkan kita sudah melayani, tapi kita tetap harus mempelajari firman. Kenapa kita harus terus mempelajari firman? Karena kita mengerti tanpa firman hidup kita sia-sia. Kita mengerti dalam firman kita akan mendapat banyak pelajaran yang penting. Kita mengerti dalam firman kita dijaga supaya kita jangan berdosa. Dalam firman kita dijaga supaya kuat ngadepin tantangan. Kita dalam firman mengerti bahwa kita dapat hikmat dari Tuhan untuk meraih jalan keluar dari segala pergumulan yang kita jalani. Berarti ketika kita menyadari bahwa kita sedang menantikan keselamatan dari Tuhan, hal pertama yang paling penting harus kita kerjakan, kita harus terus mempelajari firman sehingga kita sungguh-sungguh mempraktekkan firman dan akhirnya kita meraih berkat-berkat yang luar biasa dari firman tersebut. Yang kedua saya pelajari dalam kita menantikan keselamatan dari Tuhan, maka yang kedua kita harus terus memperbaharui sikap. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sangat penting karena saya percaya orang yang mempelajari firman pasti ada perubahan, ada pembaharuan sikap, sehingga dia mulai mengerti, wah kata-kata saya kadang-kadang terlalu kasar, wah ini yang buat rumah tangga saya banyak persoalan karena saya sulit minta maaf, karena saya selalu merasa diri yang paling benar, saya selalu gampang cari-cari kesalahan orang, selalu saya merasa dia yang salah bukan saya. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Sikap kita menjadi hambatan berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Kadang-kadang kita pikir, iya saya masih suka bohong, saya suka curang dalam usaha gitu, atau mungkin dalam masa muda saya kok ada banyak karakter-karakter atau sikap-sikap saya yang gak menyenangkan orang. Saya gampang nuduh orang lain, saya gampang bicara hal-hal yang mojokin orang lain. Lalu kita lihat, iya ya Tuhan, firman ini akhirnya memperbaiki sikap kita hari demi hari supaya sikap kita makin berkenan dan menjadi berkat buat orang lain. Yang ketiga saya pelajari bahwa dalam kita menantikan keselamatan dari Tuhan, kita terus mempelajari firman, kita terus memperbarui sikap. Yang ketiga, kita terus menjaga hubungan dengan sesama. Artinya kita tahu, Tuhan, saya gak mau jadi batu sandungan. Tuhan, saya gak mau lewat hidup saya orang akhirnya menertawakan kekristenan, orang menertawakan nama Yesus. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, tapi hidupnya gak jadi berkat buat orang. Akhirnya justru jadi bahan tertawaan, kok katanya Kristen, kok katanya anak Allah, kok katanya udah punya kepastian sorga, tapi kok kehidupannya seperti itu. Akhirnya justru nama Kristus dipermalukan, saudara. Mari kita jaga hubungan
hubungan kita dengan sesama, dengan apa? Dengan menjaga lidah dan perkataan kita. Bagaimana kita menjaga hubungan dengan sesama, bagaimana kita tidak hanya mencari keuntungan dari orang lain, tapi kita berusaha untuk senantiasa dimanapun kita berada, kita bawa damai, kita bawa sejahtera, kita nyatakan kasih Allah, sehingga hidupmu boleh memberkati orang lain. Jadi ingat, kita harus terus mempelajari firman, kita harus terus memperbaharui sikap, kita harus menjaga hubungan dengan sesama supaya nama Kristus dipermuliakan. Dan yang keempat, kita harus terus bekerja keras. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kita harus terus bekerja keras untuk tetap menjaga langkah kita sesuai dengan firman. Kita harus bekerja keras untuk semakin banyak jiwa kita selamatkan, supaya lewat hidup kita banyak jiwa-jiwa boleh mengalami cinta Tuhan. Kita harus bekerja keras untuk meluaskan pekerjaan Tuhan, supaya lewat kehidupan kita lihat pekerjaan Tuhan mulai dibangunkan. Saudara-saudara yang di kampus, saudara-saudara yang di dalam pekerjaan, saudara-saudara ibu-ibu rumah tangga, ayo mari bangun sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Mari ajak orang lain beribadah, mari ajak orang lain untuk membangun sesuatu buat Tuhan, sehingga kita dapat melihat bahwa tanggung jawab masing-masing kita jelas, bahwa Tuhan menempatkan kita di muka bumi bukan sekedar asal hidup, tapi supaya lewat hidup kita orang lain dapat dihidupkan juga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, masing-masing kita sudah diselamatkan, masing-masing kita sementara sedang diselamatkan, dan kita semua pada saatnya keselamatan kita akan disempurnakan ketika kita berjumpa Kristus muka dengan muka. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada, karena mungkin hari-hari ini kami sedang goyah, kami sedang menghadapi banyak pergumulan, tapi ingatkan kami bahwa kami sedang menantikan keselamatan dari Tuhan, sehingga kami terus mempelajari firman, memperbarui sikap, menjaga hubungan dengan sesama, dan terus bekerja keras bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, hamba berdoa sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, rumah tangga dipulihkan, istri-istri mendapat jamahan Tuhan, suami-suami dijamah Tuhan, mereka yang usaha, dagang, bekerja Tuhan berkati, bahkan orang-orang muda boleh dituntun Tuhan makin hari makin dekat dengan Tuhan dan mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Mereka yang melayani Tuhan boleh terus dikuduskan, dilayakkan, dan dipenuhi dengan karunia-karunia Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus berkuasa, Yesus menang, dan Yesus tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.